Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Hari Wijaya dengan judul Gudang Setan. Untuk link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan tetap support penulis supaya tetap bersemangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nanda baru saja terbangun dari tidurnya. Entah jam berapa saat itu. Ia terlalu ngantuk untuk melihat waktu. Ia kini melawan rasa kantuknya dan mengingat masih ada kewajiban yang harus ia lakukan. Suasana begitu hening dan sepi, begitu kosong dan gelap. Begitu gelap untuk seseorang yang sedang membuka matanya. Tak ada satupun titik cahaya yang terpantul. Di sini hanya ada kegelapan. Nanda sama sekali tidak tahu kenapa tempat di sekitarnya ini gelap. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi. Barangkali ingatannya terganggu karena tidurnya terlalu nyenyak. Sesekali ia meraba-raba sekitarnya untuk menemukan sesuatu yang bahkan belum ia ketahui. Namun ia menemukan sebuah ID card yang familiar baginya. Ia berusaha melihat dengan jelas tanpa cahaya. Sampai akhirnya ia sadar ID card tersebut miliknya. Dan saat itu juga ia sadar sedang berada di sebuah gudang tempatnya bekerja dan telah tertidur selama beberapa jam. Sungguh sial baginya. Saat itu ia sedang dalam pekerjaan yang harusnya ia jalani. Tapi ia tertidur di salah satu sudut gudang yang tertutup dengan beralaskan kardus besar. Nanda jelas sangat panik. Karena tentu saja saat ini sudah lewat jam 2 malam. Semua rekan-rekannya telah pulang. Pekerjaan selesai, seluruh lampu dimatikan, dan seluruh pintu masuk dan keluar telah dikunci. Kini Nanda sudah sadar betapa sialnya ya saat ini. Terjebak di dalam gudang tanpa cahaya yang menerangi sedikit pun, dan yang lebih parahnya lagi, ia sendirian. Anjir, tiduran gua, ucap Nanda dalam hatinya di tengah kepanikannya yang tak tertahankan. Keringat mengucur deras di tubuhnya. Barangkali karena kipas angin yang ikut mati saat gudang ini ditinggalkan. Wajahnya menoleh ke sana kemari, namun tak ada yang terlihat oleh matanya. Bau kardus dan debunya tercium di sekitar. Saat itu Nanda meraba sekitarnya sampai ia sadar posisinya saat ini berada di tempat penyimpanan. Ya, ia hafal lokasi ini. Ia hanya perlu berjalan lurus sambil meraba-raba tumpukan kardus. Dan di ujung sana ada sebuah meja dan mungkin akan ada alat penerangan. Ia berjalan lurus sambil meraba tumpukan kardus di sampingnya. Dengan hati-hati, napasnya terdengar tak tenang, beserta raut wajah yang cemas. Seandainya gua gak tidur, gak akan kayak gini jadinya, ujarnya dalam hati. Woi, ada orang gak? Teriaknya dengan keras. Woi, teriaknya lagi. Kakinya menabrak sebuah kayu dan sontak menghentikan langkahnya. Ia sampai di meja yang dituju dan memulai mencari sesuatu dengan merabanya.
Sikap ceroboh dan terburu-buru membuat ia menjatuhkan beberapa barang di meja tersebut. Napasnya terengah-engah, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Suara bising kayu yang beradu dengan tangan Nanda memecahkan keningan gudang saat itu. Gudang yang sebenarnya berukuran sangat besar dan memiliki banyak tempat penyimpanan barang yang bertingkat-tingkat beserta lorong-lorong yang lumayan membingungkan. 10 menit Nanda mencari. Ia menemukan sepuntung rokok. Kalau ada rokok, pasti di sampingnya, pikirnya dalam hati. Dengan gesit, tangannya meraba daerah sekitar, ia menemukan rokok tersebut. Dan benar saja, ia menemukan korek api gas yang bisa membantu menerangi sekitar. Nanda menyalakan api dari korek tersebut, dan mulailah terlihat sebuah jalan di depannya dengan jarak pandang yang terbatas karena api tersebut berukuran kecil untuk menerangi sekelilingnya. Di tengah gelapnya gudang itu, Nanda berjalan ditemani temaram cahaya api kekuningan dari korek yang ia bawa. Cahayanya cukup untuk menerangi jalan di depannya. Ia paham betul tempat ini, sudah tahu ia harus pergi kemana. Derap langkah dan suara napasnya yang seakan menjadi musik di tengah kesunyian malam di gudang gelap itu. Tak ada satupun orang yang ia temui karena ia benar-benar sendirian. Berharap masih ada satpam yang berjaga atau masih ada seseorang yang di sana. Setelah 15 menit menerobos kegelapan di dalam gudang yang super luas tersebut, Nanda sampai di tempat yang ia tuju. Di sana sepi, sama seperti tempat lain. Pintu dan loading door-nya pun telah terkunci tanpa celah sedikit pun untuk keluar. Aduh, gua harus tunggu sampai pagi dong, gumamnya dalam hati. Woi, teriak Nanda dengan sangat keras sampai memenuhi seisi gudang yang sunyi itu. Dengan rasa kesal dan takutnya, ia mulai kehilangan akal dan melempar korek yang ia pegang dengan wajah bingung. Woi, tiba-tiba dari arah lain terdengar teriak suara sautan yang menyerupai teriakannya, namun terdengar begitu singkat dan datar. Sontak, Nanda terkejut dan bingung. Ia pun langsung meraba lantai dan menemukan koreknya, menyalakan api dan mengarahkan cahayanya ke sumber suara. Siapa di situ? Tanya Nanda sambil berjalan ke sumber suara dengan cahaya korek di tangannya. Woi, suara itu terdengar lagi. Beberapa saat setelah ia mendekat suara tersebut, langkahnya terhenti saat ia telah sadar telah sampai di toilet. Ia bingung dan melihat sekitar dengan koreknya. Halo, ada orang? Tanyanya dengan suara yang keras ke arah toilet. Dan tak lama berselang, terdengar suara toilet yang ditekan tombol pushnya. Lantas Nanda pun masuk ke dalam toilet. Perlahan tetap mendekati sumber suara dari bunyi toilet tersebut. Ia menerangi bawah pintu toilet untuk melihat apakah ada kaki seseorang yang mungkin sedang membuang air besar. Namun, ia ketakutan bukan main. Bulu kuduknya berdiri saat menyadari tak ada seorang pun di dalam toilet itu.
Lalu siapa yang menekan tombol push toilet dan menciptakan suara air yang masuk ke lubang kloset? Apa mungkin toilet itu menekan tombol pushnya sendiri? Pikirnya di dalam hati. Keringat dingin mulai mengucur di wajahnya. Tangannya gemetar memegangi korek yang menjadi sumber cahayanya. Wajahnya bingung, takut bercampur aduk. Terasa perasaan ingin lari dari hatinya, di dalam hatinya. Cari apa, Thomas? Tiba-tiba ada suara muncul di atas pintu toilet. Sontak, Nanda mengarahkan cahaya koreknya ke sumber suara itu untuk memastikan apa ada seorang di sana dan menyinari sumber suara tersebut. Nanda melihat sebuah kepala yang muncul di balik sisi atas pintu toilet. Ya, tak salah aku melihat. Itu sebuah kepala. Tampak mengintip dari sisi atas pintu. Bentuknya pun seperti kepala manusia pada umumnya. Rambutnya terlihat kusut tak terawat, dengan ekspresi datar, dan wajah terlihat pucat seperti mayat, dan hanya kepala. Di mana badannya? Entahlah. Sosok kepala menakutkan itu menatap Nanda beberapa detik dengan ekspresi datarnya, tepatnya setelah bertanya, "Cari apa, Thomas?" Membuat Nanda terpaku. Rasa takut yang memuncak membuatnya sulit untuk berpikir kabur, dan justru terbalik dengan kepala itu. Nanda perlahan menjauh, berjalan mundur ke arah pintu keluar. Sosok kepala itu tetap menatapnya dengan tatapan datar. Langkah demi langkah, posisi demi posisi, mata dari kepala menakutkan itu mengikuti setiap gerak-gerik Nanda, tanpa bergerak atau bersuara. Hanya menatap dengan datar. Sampai akhirnya Nanda berada di luar toilet. Tanpa ragu-ragu, ia membanting pintu toilet dan berlari terpirit-pirit meninggalkan toilet. Wajahnya tampak ketakutan. Matanya yang berkaca-kaca dan merengek seperti anak kecil sambil terus berlari di tengah kegelapan malam tanpa menyalakan koreknya. Duk, duk, duk. Suara bola seperti bola basket terdengar memantul mengikuti arahnya berlari. Terdengar jelas dan kini terasa di sampingnya. Duk, duk, duk. Nanda tahu suara itu bukanlah sesuatu yang wajar. Ia tak berani menyalakan korek dan menyinari suara itu, karena ia yakin apapun yang dilihatnya nanti itu bukan hal yang bagus. Terdengar pula suara cekikikan seseorang yang mengikutinya bersamaan dengan suara seperti bola memantul itu. Anjir! Teriak Nanda yang kemudian terpleset karena sebuah plastik yang dengan sembarangan ditaruh di tengah jalan. Refleks, ia pun menyinari sumber suara yang mengikutinya. Namun ia tak menemukan apa-apa di sekitarnya. Suara cekikikan itu masih terdengar jelas. Napasnya tersengal-sengal dan keringat mengucur di tubuhnya. Tangannya dengan gesit menyinari sekelilingnya dan tak ada apa-apa di sekitarnya. Ia belum bangkit semenjak terpleset. Ia terbaring di sana, di tengah kegelapan sambil mengatur napasnya.
Dia coba menenangkan dirinya setelah apa yang dilihatnya. Sesekali ia melantunkan doa-doa dari mulutnya untuk menjauhi dirinya dari hal buruk di tempat itu. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Jauhkan hamba dari setan-setan yang terkutuk ya Allah. Ucapnya dengan suara pelan. Tepat setelah ia melantunkan doa, muncul suara dari kegelapan malam. Suara itu berbunyi, Beberapa saat kemudian, Nanda terbangun dari tidurnya di tempat penyimpanan. Wajahnya ketakutan dan napasnya tersengal-sengal. Wajahnya masih pucat dan mulutnya mengucap istighfar sebanyak ia mau. Saat ia menyadari bahwa yang ia alami hanyalah mimpi belaka dan ia terbangun, lampu masih dalam keadaan menyala. Astagfirullahaladzim, cuma mimpi ternyata, ucapnya sambil menenangkan diri. Ia melihat dan memastikan semuanya aman. Ia pun mengambil air di sampingnya dan menenggaknya sebanyak mungkin. Tepat setelah ia meminum, seluruh lampu di warehouse tiba-tiba mati. Nanda terkejut, bukan main. Air yang sedang ia minum pun ia semburkan saking kagetnya. "Woi, saya masih di sini. Pak, saya masih di sini. Nyalakan lampunya," teriaknya dengan panik. Ia takut apa yang ada di dalam mimpinya menjadi kenyataan. Nanda sudah tahu persis lokasi meja tempat korek itu berada dalam kegelapan warehouse saat itu. Ia pun berjalan cepat ke arah meja. Walau tak melihat apapun di dalam gelap, tapi ia sudah hafal posisi meja itu. Beberapa barang tergeletak di lantai, ia tabrak dan ia tendang saking panik. Saat sampai di meja itu, Nanda mencari korek. Tak butuh waktu lama, Nanda pun menemukan koreknya, seperti dijamu. Setelah korek dalam genggamannya, ia berlari bersama cahaya kekuningan dari api yang ia bawa, sambil sesekali berteriak, "Tolong! Saya masih di dalam, Pak!" Teriaknya begitu keras memecahkan keheningan malam. Namun tak satu pun jawaban yang ia dapatkan. Bahkan sampai ia berada di tempat yang ia tuju, yaitu pintu keluar. Tak ada satupun orang di sana. Ya, persis seperti dalam mimpinya. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan dan benar-benar terjadi. "Tolong, tolong, woi, tolongin gua di dalam," teriaknya sambil memukul-mukul loading door yang tertutup rapat, menghasilkan suara nyaring yang ia harap didengar oleh seseorang di luar sana. "Woi!" teriaknya sekali lagi. Kali ini sangat keras sampai ia kelelahan. Tangannya menggenggam erat korek yang ia bawa. "Woi!" Tiba-tiba suara muncul dari arah yang berbeda. Sebuah suara memanggil, tapi bunyinya lebih singkat. "Hei, siapa di sana?" tanya Nanda sambil menerangi arah suara. "Woi!" Suara itu dengar kembali. Nanda pun berjalan ke arah suara tersebut. Berjalan perlahan, walau ada keraguan di wajahnya. Dengan keringat yang membasahi tubuhnya, ia berjalan semakin mendekat. "Woi!" Suara itu terdengar sekali lagi. Namun, semakin ia jauh berjalan, cahaya kuning dari api dari korek miliknya menangkap sesuatu. Sesuatu itu adalah sebuah pintu. Ya, pintu toilet. Nanda sampai di sebuah toilet. Suara itu berasal dari sana.
Ini mengingatkan Nanda pada mimpi yang ia alami. Ia bertemu makhluk menyeramkan itu di dalam toilet dengan suara yang juga memanggil. Tak lama kemudian terdengar bunyi toilet yang ditekan tombol pusnya, dan firasat Nanda benar. Jika ia masuk ke dalam toilet, ia akan mengalami seperti apa yang ia alami di dalam mimpi. Kali ini Nanda menyerah. Ia menerima kenyataan kalau ia sendirian di dalam sini dan harus keluar besok pagi saat pintu dibuka. Suasana gudang ini begitu mencekam. Entah apa yang ia temukan kalau ia berjalan terus. Maka untuk menghindari hal yang ia takutkan, ia pun memilih kembali ke tempat ia terbangun dan kembali tertidur di sana sampai pintu dibuka pukul 7 pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 2.35. Tidak begitu lama jika ia habiskan waktunya untuk tidur. Ia berjalan ke arah tumpukan kardus dan berniat tidur di sana. Ditemani cahaya kekuningan dan redup dari korek apinya yang hanya mampu menerangi sampai batas pandang tertentu. Nanda sampai di tempat tumpukan kardus tersebut. Ia langsung tidur. Maaf, ia tidak langsung tidur. Nanda hanya berdiri di dekat tumpukan kardus sambil menyinari bagian depannya. Wajahnya berkeringat dan wajahnya bergetar ketakutan. Tampaknya cahaya korek yang ia pegang menangkap sesuatu. Sesuatu itu juga ditangkap oleh mata Nanda, membuatnya merasa ngeri. Nanda melihat seorang perempuan duduk membelakanginya di kardus yang ia gunakan untuk tidur. Perempuan itu berbaju putih, rambutnya sangat panjang sehingga menutupi pinggang, tapi rambutnya terlihat mengembang dan tak terawat. Terlihat pula suara napas yang tersengal-sengal. Kuntilanak, ucap Nanda dalam hati saat menyadari sosok di depannya adalah hantu wanita. Sosok itu menginginkan sesuatu yang datang tidak jelas. Nanda baru menyadari saat mendengar. Ia bergidik, bulunya merinding karena ketakutan. Lanjut suara wanita tersebut. Nanda berhenti memerangi dan melihat ke arah kuntilanak itu dan memilih untuk tidur di dekat meja tak jauh dari tumpukan kardusnya. Nanda berbaring di atas lantai semen dan memejamkan mata. Mulutnya tak henti-henti mengucapkan doa yang ia harap mampu mengusir hantu dan mengurangi rasa takutnya. Napasnya tersegal-segal dengan badan yang gemetar ketakutan. Kuntilanak itu masih melanjutkan nyanyiannya yang tidak jelas tersebut. Namun suaranya kini terasa jauh dari posisinya. Nanda terus membacakan ayat-ayat suci yang ia percaya sambil berusaha memejamkan matanya untuk tertidur. Namun usahanya sia-sia karena sampai sekarang ia masih belum tertidur. Wah, ngantuk, umatnya dengan pelan. Tak lama setelah ia bergumam, suara yang entah dari mana asalnya terdengar. Ngantuk apa takut, Mas? Tanya suara tersebut, yang merupakan suara kuntilanak. Nanda pun kesal dan membentak kuntilanak tersebut. Diam!
Bentak Nanda membuat kuntilanak itu terdiam sesaat. Sandung. Penggalan lagu itu terdengar lagi, namun suaranya agak samar-samar, hampir tak terdengar. Nanda merasa kuntilanak itu sudah pergi, karena suaranya tak terdengar lagi. Oleh karena itu ia pun memberanikan diri menyalakan korek dan menyinari posisi kuntilanak itu. Dan benar saja, kuntilanak itu pergi, ia tak ada di sana. Nanda merasa lega dan berniat untuk tidur di sana. Namun sayang, niatnya gagal saat ia menyinari meja di sampingnya dengan korek yang ia bawa. Cahaya korek itu menangkap sesuatu yang kemudian dilihat oleh Nanda. Itu sang kuntilanak. Ya, kuntilanak tidak menjauhi Nanda, namun semakin mendekati. Kuntilanak itu duduk di meja samping Nanda. Nanda terkejut bukan main. Kini Nanda bisa melihat jelas wajah kuntilanak itu. Wajahnya pucat seperti mayat, dengan kantung matanya yang berwarna hitam kebiruan. Sorot matanya tajam, terlihat pula urat-urat yang membil. Terlihat dari balik kulit pucatnya. Ia menatap Nanda dengan senyuman yang mengerikan. Senyuman yang menunjukkan gigi-giginya yang hitam. Seperti yang dijelaskan tadi, rambutnya sangat panjang dan berantakan. "Belum tidur, Mas?" tanya kuntilanak itu dengan secuara datar. Nanda yang sudah tidak tahan dengan takutnya pun pingsan di tempat. Koreknya terjatuh dan ruangan menjadi gelap karena api dari korek tersebut padam. Di dalam kegelapan gudang itu, si kuntilanak tertawa terbahak-bahak. Tawanya mengerikan, memecahkan kesunyian malam di gudang tersebut. Tak lama kemudian Nanda terbangun. Ia terbangun di tumpukan kardus seperti ia bangun sebelumnya. "Sudah pagi?" tanyanya. Ia melamun sesaat, memikirkan kuntilanak semalam. Namun lamunannya pecah saat ia tersadar. Ia bukan bangun dari pingsannya, tapi ia terbangun dari tidurnya. Dan kuntilanak itu hanyalah mimpi. Dan kejadian di mana ia terjebak sendirian di dalam gudang yang gelap itu pun hanyalah mimpi. Ia juga teringat saat lampu dimatikan sesaat setelah ia terbangun. Maka Nanda pun mengambil langkah cepat. Ia berdiri dan bergegas berlari dengan cepat ke arah tempat kerjanya. "Woi, jangan tutup pintunya, gua masih di dalam!" teriaknya dengan ketakutan. Namun ia terkejut dan termenung saat sampai di tempat kerjanya. Di sana terlihat teman-temannya masih lengkap dan belum meninggalkannya. "Nanda, lu baik-baik aja?" tanya salah satu temannya, dan teman-teman yang lain menatap Nanda dengan penuh tanda tanya. "Iya, sebentar lagi pintu ditutup kan?" tanya Nanda. "Belum, ini baru pukul 23. Pintu ditutup pukul 2, jawab temannya. Terdengar jawaban temannya itu, Nanda pun bersyukur dan merasa lega karena semua yang ia alaminya hanya sebuah mimpi. Kemudian Nanda pun bergabung dengan teman-temannya, melanjutkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Tak ada lagi tertinggal sendirian di gudang gelap yang menyeramkan. Tak ada lagi hantu kepala dan kuntilanak. Semua itu hanyalah mimpi yang datang saat ia tertidur di tengah jam kerjanya. Mimpi aneh ya, Nan? Iya. Ya udah gantian ya. Sekarang gua yang tidur, lu jaga tempat kita, ucap teman Nanda yang kemudian berjalan menuju tumpukan kardus tempat Nanda tidur sebelumnya. Nanda pun hanya melihatnya dengan sedikit perasaan cemas dan juga penasaran. Apakah temannya itu akan mengalami mimpi yang sama?
Oke, sekian untuk cerita kali ini. Untuk kritikan dan komennya sangat kami harapkan silakan kalian cantumkan di kolom komentar, dan tetap follow dan bunyikan tanda lonceng supaya kalian bisa mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Apabila ada kekurangan dalam pembawaan cerita, kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum.